Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wal umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan di masa pandemi ini. Dan salawat serta salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu Tuti Indriani MPDI dan serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya Apirlah Fatma dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Biografi Muhammad Abduh dan Usaha Pembaharuan Pendidikan di Mesir. Biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang sarjana, pemikir, teolog, dan tokoh pembaharuan Islam terkemuka dari Mesir. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Ia dilahirkan dari keluarga petani pada tahun 1949 Masehi atau 1266 Hijriah di suatu desa di Mesir Hilir. Pemikiran Muhammad Abduh di bidang akidah. Menurut Muhammad Imara dalam bukunya Muhammad Abduh dikatakan bahwa ide-ide pembaharuan teologis yang disebarkan oleh Syekh Muhammad Abduh didasari oleh 3 hal. Pertama, kebebasan manusia dalam memilih perbuatan. Kedua, kepercayaan yang kuat terhadap sunnah Allah. Dan ketiga, fungsi akal yang sangat dominan dalam menggunakan kebebasan. Pada bidang wahyu dan akal, menurut pendapat Muhammad Abduh, bahwa jalan yang dipakai mengetahui Tuhan bukanlah wahyu semata-mata, melainkan akal. Akal dengan kekuatan yang ada dalam dirinya berusaha memperoleh pengetahuan tentang Tuhan dan wahyu, turun untuk memperkuat pengetahuan akal dan untuk menyampaikan kepada manusia. Bagi Muhammad Abduh, Islam adalah agama rasional. Rasionalisme yang mendasar dalam pemikiran Muhammad Abduh menyebabkan ia menolak taklid dan menerima penafsiran atau takwil. Kelihatannya Muhammad Abduh lebih berhati-hati terhadap penafsiran yang mengada-ngada tidak rasional terhadap agama. Oleh karena itu, menurut Muhammad Abduh, akal dapat mengetahui beberapa hal sebagai berikut. Tuhan dan sifatnya, keberadaan, hidup di akhirat, kebahagiaan di akhirat, bergantungan pada upaya mengenal Tuhan dan berbuat baik. Sedangkan kesengsaraannya tergantung pada sikap tidak mengenal Tuhan dan berbuat jahat. Kewajiban mengenal Tuhan seharusnya menggunakan akal, bukan hanya merupakan ilham yang terdapat dalam dirinya, tapi juga merupakan ajaran Al-Quran, kitab suci ini, memerintah kita untuk berpikir dan melarang kita taklid. Dalam bidang hukum ada 3 prinsip utama pemikiran Muhammad Abduh, yaitu Al-Quran sebagai sumber syariat, memerangi taklid dan berpegang kuasa pada akal dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Menurutnya, syariat itu ada 2 macam, yaitu qad pasti dan zanni tidak pasti. Hukum syariat pertama wajib bagi setiap muslim mengetahui dan mengamalkan tanpa interpretasi karena dia jelas tersebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan hukum syariat jenis kedua datang dengan menetapkan yang tidak pasti. C. Modernisasi pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh. Latar belakang munculnya pembaruan Islam dalam bidang pendidikan antara lain adanya situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir saat itu yang penuh dengan taklid, bid'ah dan kufarat, serta pemikiran yang statis. Sistem pendidikan yang ada pada saat itu melatar belakangi pemikiran modernisasi pendidikan Muhammad Abduh. Sebelumnya, pembaruan pendidikan Mesir diawali oleh Muhammad Ali. Dia hanya menekankan pada perkembangan aspek intelektual dan mewariskan 2 tipe pendidikan pada masa berikutnya. Model pertama ialah
sekolah-sekolah modern, sedangkan model kedua adalah sekolah agama. Dalam konteks ini, modernisasi yang dilakukan Abdu dalam bidang pendidikan Islam meliputi tujuan pendidikan. Dalam merumuskan tujuan pendidikan, Abdu selalu menghubungkan antara tujuan yang satu dengan lainnya, baik tujuan akhir maupun tujuan institusional. Pokok pikirannya tentang tujuan institusional pendidikan didasarkannya kepada tujuan pendirian sekolah. Kedua, kurikulum sekolah. Kurikulum yang dirumuskan Abdu meliputi untuk tingkat sekolah dasar, membaca, menulis, berhitung, dan pelajaran agama dengan materi akidah, fikih, akhlak, dan sejarah Islam. Untuk tingkat menengah, mantik, dan dasar penalaran, akidah yang dibuktikan dengan akal dan dalil-dalil yang pasti, fikih dan akhlak, serta sejarah Islamisasi. Untuk tingkat atas, tafsir, hadis, bahasa Arab dengan segala cabangnya, akhlak dengan pembahasan yang rinci secara Islam, retorika dan dasar-dasar berdiskusi, serta ilmu kalam. Metode pengajaran. Abdu menekankan pemberian pengertian atau pemahaman dalam setiap pelajaran yang diberikan. Ia mengingatkan kepada para pendidik untuk tidak mengajar murid dengan metode hafalan, karena metode hafalan menurutnya hanya akan merusak daya nalar. Muhammad Abdu menekankan metode diskusi untuk memberikan pengertian yang mendalam kepada murid. Metode yang dipakai Abdu dalam mengajar dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkannya, yaitu pengembangan kemampuan intelektual anak didik, karena dengan metode tersebut akan memupuk keberanian anak didik untuk mengemukakan pendapat dan membantah pendapat orang lain jika tidak sesuai dengan pendapatnya. Pendidikan bagi perempuan. Muhammad Abdu, pendidikan harus diikuti oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Menurutnya, perempuan mendapat hak yang sama dalam bidang pendidikan. Hal ini didasarkan kepada Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.